Merokok jelas merugikan kesehatan. Setiap hari di Indonesia 500 orang meninggal dunia karena rokok. Di Indonesia, kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya rokok masih kalah gencar dengan iklan-iklan rokok. Tidak heran, Indonesia masih jadi surga para perokok. Dan yang paling mencemaskan, usia perokok makin muda. Di Indonesia, anak-anak usia sekolah yang sudah mendapat uang jajan juga mampu membeli rokok dengan harga yang sangat murah. Rokok adalah salah satu ancaman terbesar terhadap kesehatan manusia. Ancaman tidak hanya berasal dari asap rokok yang diisap para perokok, tapi juga setelah perokok tersebut padam. Sampah sisa rokok yang biasa disebut puntung rokok menjadi ancaman bagi lingkungan dan kesehatan orang-orang di sekitarnya. Badan Kesehatan Dunia mencatat dalam 1 tahun 3,8 triliun puntung rokok dibuang sembarangan di seluruh dunia. Bea Cukai Republik Indonesia baru saja merilis angka perokok di tanah air bahwa perokok dewasa relatif menurun, namun angka perokok anak dan remaja, begitu juga dengan perempuan justru menaik. Disampaikan oleh Sekretaris IDAI yaitu Dr. Catherine Mayung Sambah SPAK bahwa faktor utama yang paling sangat berpengaruh adalah contoh atau role model di rumah, di keluarga. Misalnya seorang ayah merokok, maka anak-anak akan menganggap bahwa merokok itu adalah hal yang biasa atau lumrah. Halo sahabat sehat, jumpa lagi di podcast Cilotek Sehati. Sehat itu berarti loh. Baik sahabat sehat, kali ini Puskesmas Kuretaji di podcast Cilotek Sehati kedatangan tamu spesial, yaitu dari Dirjen Pengendalian Penyakit Menular ya Bu ya, Dr. Hamidah ya, P2P. Jadi kita bercerita mengenai merokok ya Bu ya, karena 10 tahun terakhir kalau saya baca di Google itu ternyata terjadi peningkatan yang signifikan ya Bu, dengan jumlah perokok dewasa yaitu 8,8 juta orang dari 60,3 juta 2011 menjadi 69,1 juta pada 2021. Ini angka ini apakah benar? Kemudian bagaimana tanggapan Ibu terhadap keadaan situasi dengan banyaknya angka merokok saat ini gitu Bu? Terima kasih Umi Roza. Halo sahabat atau Cilotek Sehati. Iya, tadi Umi Roza menyatakan angka rokok yang makin tinggi. Memang seperti itu kenyataannya, terutama pada pemerhati podcast ini, bahwa di Indonesia itu angka perokok makin lama makin tinggi. Yang paling kita khawatirkan kan anak kecil. Jadi Indonesia itu sudah dianggap sebagai negara pemproduksi anak kecil perokok atau baby smoker nomor 1 di dunia, baby smoker. Jadi sekarang karena itu kan kita prihatin ya, karena kita sebagai tenaga kesehatan kita tentu merasa nurani kita tergerak supaya anak-anak itu jangan jadi perokok. Nah, salah satu upaya mencegah anak-anak itu tidak merokok ya dengan menjalankan program KTR dan UPR. Oh ya, satu lagi bahwa angka perokok anak itu dari Riskesdas 2018, di mana prevalensi perokok usia 10 sampai 18 tahun itu 9,1%. Oh, berarti ternyata ada peningkatan perokok di usia remaja itu ya? Iya, 10 sampai 18 tahun terutama yang didata. Nah, untuk itu tentu kita sebagai nakes merasa adalah rasa tanggung jawab kita bagaimana kita mencegah anak-anak supaya tidak merokok. Nah, termasuk itulah program KTR, dan ternyata di Puskesmas Kuretaji telah kami lihat ya tadi itu telah menjalankan KTR dan juga telah ada layanan upaya berhenti merokok. Iya. Nah, dimana itu membantu ya masyarakat Kuretaji jika yang ingin berhenti merokok bisa ke sini ya, bisa Bu Roza ya. Jadi kita cerita sedikit ya Bu. Jadi sebenarnya kenapa program ini kita laksanakan? Sebelumnya itu pada pendekatan keluarga sehat (ISPK), ternyata pas kita pendataan ternyata angka merokok itu cukup tinggi. Nah, dari situ kita evaluasi kegiatan itu, maka tercetuslah ide untuk bagaimana keluarga yang merokok ini, kemudian setelah kita juga ada ABMS pemeriksaan anak sekolah, ternyata juga ada anak-anak remaja yang merokok, maka tercetuslah ide untuk pembentukan ruang untuk konsultasi berhenti merokok. Jadi kita harapkan di sini kan pasien
atau masyarakat yang ingin ada niatnya untuk berhenti merokok, kita bantu di sini gitu, Bu. Iya, tadi kami kan udah ke ruang klinik UBM-nya, dan ternyata juga petugas yang di sana juga udah terlatih ya Bu ya, udah terlatih untuk mengkonseling bagi para pasien atau klien yang ingin berhenti merokok dan juga mempunyai keterampilan tambahan yaitu bisa totok anti rokok ya, akupresurnya. Akupresur ya, totok. Jadi stimulasi supaya ada berhenti merokok gitu. Baik, mungkin kita agak surprise juga sebenarnya. Kami sebelum kesini, kami belum diinfokan bahwa ternyata udah ada yang dijalankannya UBM dan juga ternyata udah ada yang ahli untuk akupresur gitu. Tapi katanya selama pandemi kan off ya, dan kita harapkan mudah-mudahan setelah ini dibuka. Nanti insya Allah petugas kita kan yang dilatih itu Yolanda Rauf untuk totok berhenti merokok. Udah ada beberapa pasien dan dilihat lumayan efektif. Nanti kita akan kembangkan. Kemarin pandemi karena kita nggak boleh kontak langsung ya Bu, jadi banyak seperti kita juga punya pelayanan kesehatan tradisional yang lain kayak akupresur pada lansia, pada ibu hamil. Jadi itu pun terhenti selama pandemi, mudah nantinya kita hidupkan lagi. Jadi ada yang kesrat terintegrasi termasuk dengan UBM tadi, upaya berhenti merokok. Ya, bagus sekali ya bagi masyarakat Kurai Taji yang ingin berhenti merokok, silakan datang ke puskesmas, manfaatkan layanannya. Nanti akan diadakan, Anda akan menemui konselor ibu-ibu yang ramah-ramah dan cantik, dan semoga akan segera berhenti merokok, karena rokok itu walau bagaimanapun alasannya itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Iya, benar sekali. Mungkin ada pesan-pesan sedikit buat masyarakat Bu, supaya memang ada niatnya yang ingin terus merokok, jadi pengen berhenti merokok, yang masih ragu-ragu untuk berhenti merokok, ya benar-benar berhenti merokok. Ya, cuma pada masyarakat Kurai Taji patut kita ingat bahwa angka penyakit tidak menular itu semakin melambung tinggi. Dan faktor risiko penyakit tidak menular itu terutama adalah rokok. Sayangi anak-anak Anda di rumah, sayangi istri Anda, suami Anda, kakek nenek Anda, ibu Anda. Anda merokok di sekeliling orang yang Anda cintai, orang-orang yang Anda cintai akan terdampak banyak, bahkan untuk masa depannya dan kesehatannya. Saya harapkan masyarakat Kurai Taji sehat ya, lebih sehat dari yang lain-lainnya ya, sehingga makin sukses anak-anaknya, masa depannya juga akan cerah. Terima kasih Dr. Hamidah. Terus Bu, mungkin sedikit lagi kita bicara mengenai kawasan tanpa asap rokok ya Bu, KTR. Nah, pengembangan KTR ini ke depannya bagaimana Bu, terutama untuk wilayah-wilayah kota gitu? Nah, kalau KTR kan kita tahu ya, di Kota Pariaman telah ada Perda ya, peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Ada 7 kawasan tanpa rokok, yaitu yang pertama fasilitas kesehatan, kemudian kedua tempat belajar mengajar, yang ketiga tempat bermain anak, yang keempat tempat ibadah, yang kelima angkutan umum, yang keenam tempat kerja, kemudian tempat umum dan yang ditetapkan. Jadi kita berusaha ke depannya benar-benar diterapkan 7 kawasan tanpa rokok itu di Kota Pariaman. Sama-sama baik puskesmas maupun masyarakat menerapkan itu. Ya, tujuannya tak lain tak bukan agar udara kita ini bersih tanpa asap rokok, yang akan melindungi generasi muda dari udara yang beracun karena asap rokok, dan juga melindungi anak-anak jangan melihat atau terpapar kegiatan orang merokok, karena kegiatan merokok itu sebenarnya tidak normal tapi telah ada normalisasinya. Jadi kalau kawasan tanpa rokoknya diterapkan, anak-anak makin jarang melihat orang merokok dan merasa bahwa wah, kalau merokok itu bukan kegiatan yang normal dan
adalah kegiatan rokok adalah kegiatan yang tidak sehat, jadi dia bisa menyebabkan rokok. Nah, untuk kedepannya dari Kemenkes telah mengembangkan dashboard untuk memonitoring ya kawasan tanpa rokok. Jadi nanti perlu sekali yang pertama adalah untuk menetapkan satgas KTR. Kedua, ada satgasnya. Kedua adalah melakukan monitoring secara berkala dan sistem pelaporannya melalui dashboard KTR. Nah, itu Mbak kira-kira. Nah, secara umumnya begitu, Bu Roza. Iya. Satu lagi Bu, mungkin kebetulan mungkin ada adik-adik remaja kita yang melihat misalnya podcast ini. Bagi remaja ada sarannya enggak Bu? Soalnya kan remaja hobinya coba-coba ya. Kadang-kadang katanya kalau tidak merokok tidak gaul gitu. Nah itu anggapan kayak gitu bagaimana Bu? Ya, jadi ubah sekarang mindsetnya. Kalau anak remaja, ingat Anda masih sehat, paru-parunya bersih. Kalau mau masuk akabri nanti, mau masuk angkatan, itu harus sehat ya, paru-parunya yang kuat. Kalau Anda merokok, bisa tidak lolos. Kalau mau bekerja nanti banyak sekarang, termasuk kedepannya untuk pegawai-pegawai terutama di Kemenkes ya dan PNS lain itu mensyaratkan yang tidak merokok. Dan juga jika ingin berkecimpung di dunia atlet ya olahraga juga harus yang sehat dan jangan paru-parunya kuat. Dan cewek-cewek sekarang suka cowok yang sehat, yang berseri wajahnya, yang tidak didapatkan dengan banyak merokok. Iya, kira-kira mungkin dirubah cowok keren itu bukan yang merokok. Cowok keren itu cowok yang sehat. Semoga adik-adik yang nonton juga remaja ikut termotivasi bahwa mari kita memilih gaya hidupnya yang bagus ya Bu ya, yang sehat, bebas dari asap rokok. Terakhir Bu datang ke sini jauh-jauh, bagaimana pendapat Ibu kenapa harus Puskesmas Kuretaji, dan setelah Ibu lihat sebenarnya apa sih kelebihan Puskesmas Kuretaji kita ini? Oh ya, jadi kita datang sini karena udah tersiar kabar desas-desus bahwa Puskesmas ini bagus gitu dan tenaga kesehatannya bersemangat, dan ternyata surprise ada juga layanan UBM. Nah sebenarnya layanan UBM ini bagus nih karena banyak puskesmas juga belum mempunyai layanan UBM. Nah ternyata juga ada pula petugasnya mempunyai keterampilan untuk akupresur, untuk berhenti rokoknya. Jadi karena semangat dari nakes dari Kuretaji itulah yang sampai tersiar kabarnya baru sampai ke Jakarta. Ya, udah kami datang ke sini, kita lihat. Nah ini aja inovasinya yang bagus sekali. Ada podcast kami nggak tahu, kirain jadi nggak nyangka aja udah bagus lah program-programnya. Semoga lebih baik ke depannya. Amin. Terima kasih Dr. Hamidah, kunjungannya kami sangat berbangga sekali dan senang sekali atas kedatangan ini. Mudah-mudahan kami suatu saat nanti juga bisa berkunjung ke kementerian. Baik sahabat sehat, mungkin itu saja acara kita. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini banyak manfaatnya buat kita semua dan mendapatkan hasil yang terbaik buat kita semua. Dan kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Oke sahabat sehat, Assalamualaikum. Mohon maaf, Ciloteh Sehati, sehat itu berarti loh.